Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kitab Iqra, ya, jilid 5 yang ditulis oleh Kiai Haji Ustadz As'ad Humam rahimahullahu taala. Pada Iqra jilid 5 ini, di bagian awal kita akan mempelajari tentang alif yang dianggap tidak ada. Ya. Di sini akan diberikan contoh-contoh bacaan di mana alif itu dianggap tidak ada, yakni tidak berfungsi di sana alifnya. Ya. Sebelum kita masuk ke Iqra, ya, kita punya sedikit penjelasan tentang hal tersebut. Beberapa contoh-contoh atau keadaan-keadaan, ya, di mana alif dianggap tidak ada. Ya. Misalnya, ini contoh yang ada di Iqra, ya, saya ambilkan di sini. Misalnya, ketika alif itu masih terpakai, ya, ini keadaan asalnya. Alhamdu, ini masih terpakai alifnya. Di sini alif ditandai dengan adanya harakat fathah di sini, ya. Alifnya ada harakat fathah. Alhamdu. Jadi masih dibaca alifnya. Nah, kemudian tatkala alif itu didahului oleh huruf yang lain yang berharokat, misalnya di sini ada wawu yang berharokat fathah mendahului alif, dan alifnya di sini tidak ada harokatnya, ya. Nanti di mushaf nggak ada harokatnya, maka alif ini tidak terpakai, ya. Jadi di sini ada wawu berharokat fathah, ini alif, ya. Ini sebenarnya panjang, aslinya panjang, tapi karena di sini, ya, ada lam bersukun, maka langsung masuk saja begini. Walhamdu. Walhamdu. Jadi tidak panjang. Walhamdu, tapi langsung masuk. Walhamdu. Baik, kita ulang ya sedikit. Ini asalnya begini. Alhamdu. Alhamdu. Ketika ada wawu mendahului di sini, alifnya jadi nggak berharokat, ya. Jadi bacanya walhamdu, bukan walhamdu, itu salah. Itu salah. Bukan juga wa alhamdu, bukan juga seperti itu salah, ya. Sekali lagi, bukan walhamdu, itu salah. Bukan juga wa alhamdu, itu salah. Yang betul langsung masuk walhamdu, ya. Saya kira ini insya Allah jelas, ya. Kalau di mushaf Utsmani, ya, nanti di huruf alif itu akan diberi tanda shad kecil seperti ini, ya, tanda shad kecil seperti ini.
menunjukkan bahwa alif di situ sebenarnya adalah hamzah wasal, di mana hamzah wasal itu tidak terpakai atau tidak terbaca apabila sebelumnya didahului oleh huruf yang berharakat, ya, didahului oleh huruf yang berharakat, dan juga setelahnya ada sukun, ya, seperti ini. Walhamdu, jadi langsung masuk, ya. Kita ambilkan contoh dari Al-Qur'an, ya. Di surah Al-Fatihah ayat kedua, ya, ini contoh di mana alifnya itu masih terbaca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, ini masih terbaca alifnya, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masih terbaca. Surat Al-Fatihah ayat 2. Nah, contoh ketika alif ini nggak dipakai, dianggap nggak ada, ketika didahului huruf yang berharokat, ya. Dan setelah alif ini ada huruf sukun, ada huruf yang bersukun. Misalnya di surah Az-Zumar ayat 75. Ya. Wa qudiya bainahum bil haqqi wa qilal hamdu. Nah, wa qilal hamdulillahi rabbil alamin. Ya. Jadi langsung wa qilal hamdu, tidak wa qilal hamdu, tidak, langsung masuk. Wa qilal hamdu lillahi rabbil alamin. Ya, itu ya. Jadi ini mudah-mudahan bisa memberikan bekal. Ya. Baik, kita baca di Iqra. Langsung praktek, insya Allah paham. Alhamdu, ini yang asal masih dibaca. Ketika didahului wawu, walhamdu, alif dianggap tidak ada. Ma'al hamdi, bilhamdi, lakal hamdu, wal asri, wal fajri, qalqalahnya, bil fatihati, fil kitabi, bil islami, wal imani. Ini juga, ya. Jadi tidak panjang, tapi langsung masuk ke mim sukun. Wam ra'atuhu wastaghfirhu, ya. Waqtarib, waqtarib, langsung masuk ke qaf sukun. Bismika, mal qari'atu, wal adiyati, bil marhamati, fil ardi, alal afidati, fil jahimi, lil kafirina, wal musyrikina. Ya. Ini contoh-contoh dalam Iqra ini sudah diambilkan langsung dari Al-Quran. Ya. Ingat, banyak huruf alif dianggap tidak ada. Banyak huruf alif dianggap tidak ada. Ya, ingat contoh-contoh berikut ini. Ya. Maktasabat, ya, langsung masuk, bukan maktasabat, tapi maktasabat. Ya. Maqtatalu,
fil ardi sayubtiluhu wa maqami wa bil akhirati minal ghayzi wal afidata mud'inina ghishawatun mu'jizina minal musyrikina wa ma'wahum bil mu'minina wa maw'izatun fi tughyanihim wal asali kamishkatin. Ya, ini wawu ya, tidak kamishkau tapi kamishkatin. Wawunya ini dianggap tidak ada ya. Wawunya dianggap tidak ada karena di sini tidak ada harakatnya. Dan fathah itu, fathah untuk memanjangkan itu tidak cocok dengan wawu ya. Di sini wawunya tidak ada harakatnya, ini tidak dianggap. Kamishkatin fiha ismuhu la tu'akhidna ghufranaka. Ya. Ini contoh-contoh tadi ketika alif itu tidak dianggap ya, tidak dibaca ya. Baik, sekarang ke halaman 5 kita sudah belajar bagaimana mewakafkan, memberhentikan bacaan ya. Apabila wakaf, maka huruf yang terakhir ya, huruf yang terakhir misalnya amina, kita biasanya membaca demikian. Amina. Tapi ketika wakaf di sini ditunjukkan dengan adanya tanda bunder-bunder ini. Tanda bunder-bunder ini menunjukkan wakaf ya. Ini seolah-olah kalau di Al-Qur'an ini akhir ayat begitu ya. Maka kalau wakaf, huruf yang terakhir ini itu harokatnya dibaca sukun ya, yang tadinya fathah amina ini seolah-olah jadi sukun ya. Amin ya. Kita baca saja contoh-contohnya, insya Allah langsung mengerti. Kita baca dulu bagaimana ketika bacaan ini dibaca hidup ya, dibaca apa namanya terus. Kemudian kita akan baca ketika contoh-contoh ini itu wakaf ya. Nasta'inu itu ketika terus ya, tidak wakaf. Ketika wakaf nasta'in ya. Muhtadina muhtadin ainal yaqini ainal yaqin wa turi sinina wa turi sinin yakdzibuna yakdzibun mustahziuna mustahziun mu'riduna mu'ridun muslihuna muslihun fil uqad ya, karena ini huruf dal ini huruf qalqalah, huruf yang memantul, ba, jim, dal, ta, qaf, baju di toko. Ketika dia terus ya, dibaca terus, tidak wakaf, tidak berhenti, fil uqadi ya, biasa. Tapi kalau dibaca berhenti atau wakaf, maka
harokatnya seolah-olah menjadi sukun, ya. Sehingga memantulnya juga diterapkan di sini. Fil uqad, gitu ya. Idza hasada juga sama. Idza hasad. Jadi qalqalahnya diterapkan. Fi tadlilin. Hati-hati, dhad itu tidak memantul, ya. Fi tadlil. Ashabil fili. Ashabil fil. Yakhtalifuna. Yakhtalifun. Minal mumtarina. Minal mumtarin. Ya, tuh. Sekarang agak panjang-panjang. Langsung kita baca, berhenti saja, ya. Wa qaumuhuma lana abidun wa ma bainahuma la'ibin. Dzalikal fawzul azim. Ya, sengaja saya putus-putus supaya tidak keseret-seret, ya. Bapak-bapak, hati-hati, pokoknya jangan diseret-seret karena mengubah, ya, mengubah arti, dan juga nanti kalau demikian akan terbawa terus, ya, bahaya. Sampai di Quran akan terbawa terus. Sehingga tolong dibiasakan jangan diseret. Kalau memang mikir atau bingung huruf setelahnya, berhenti saja dan jangan terpengaruh lagu. Jangan terpengaruh lagu atau nada irama yang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian gunakan ketika membaca, ya. Misal, kadzalika najzil itu terpengaruh lagu. Sehingga jangan terpengaruh lagu. Lagu itu justru menyesuaikan, ya. Bahkan ini sebenarnya kita jangan berlagu dulu, ya. Kadzalika, nah, berhenti. Najzil muhsinin, itu, ya. Wahum la yash'urun. Hum fiha khalidun. Fil azabi mushtarikun. Ma lakum la tanasarun. Wa aktsaruhumul fasiqun. Fama lahum la yu'minun. A'lamu ma la ta'lamun. Min haitsu la yash'urun. Dzul jalali wal ikram. Langsung masuk, ya. Jadi ini sebenarnya aslinya panjang. Dzu, gitu, ya. Dzu, tapi karena ini ada bacaan sukun, ya, bacaan yang mati ini sukun, maka langsung masuk melebur, ya. Dzul jalali wal ikram, ya. Wa tawasaw bil marhamah. Wa tawasaw bil marhamah. Irama dzatil imad. Wa fir'auna dzil autad, ya. Fil fulkil mashhun.
wa nahnu lahu muslimun. Fama lakum kaifa tahkumun. Wa ma kanu muhtadin. La yuflihul kafirun. Huwal khusranul mubin. Bil akhirati hum yuqinun. Wahum la yash'urun. Bal ajibta wa yaskharun. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Sanasi muhu alal khurtum. Wahadzal baladil amin. Ma kanu bihi yastahzi'un. Wa ma kana minal musyrikin. Ya. Humul yauma mustaslimun. Siratakal mustaqim. Nah, pelajaran yang baru. Halaman 8. Kita biasanya membaca yang paling kanan ini dengan abadan. Abadan. Nah, kalau ada bacaan seperti ini ya, dengan ujungnya fathah tanwin, kemudian ada alifnya begini. Kalau waqaf, waqaf di sini ditandai tanda bunder-bunder ini, ya, maka ketika kita waqaf atau berhenti, fathah tanwin ini diilangi satu fathahnya, jadi tinggal satu, ya. Jadi tidak dibaca tanwin abadan, tidak baca begitu, tapi jadi abada. Abadan aslinya menjadi abada, ya. Saya berikan contoh. Yaumal qiyamati waznan, itu kalau disambung, kalau bersambung, kalau terus, ya. Tapi kalau kita berhenti karena di sini ada bunder-bunder ini, yaumal qiyamati wazna. Nah, itu ya. Saya kasih contoh lagi satu, ya, yang dibaca terus, tidak wakaf, ya. Wal adiyati dhabhan. Nah, itu kalau terus begitu itu. Kalau berhenti, ya di sini ada bunder-bunder, ini anggap saja akhir ayat gitu ya kan. Ayat itu biasanya ada bunder begitu terus ada nomor ayatnya. Maka bacanya wal adiyati dhabha, ya. Dhabha. Jadi apa namanya? Hilang satu fathahnya dan dibaca panjang. Dhabha, ya. Baik, kita langsung baca bagaimana kalau wakafnya ya. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa atharna bihi naq'a. Fa wasatna bihi jam'a. Wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna naumakum subata. Ini memang saya baca
perlahan-lahan putus-putus supaya membiasakan bapak-bapak ya agar tidak kesusu, kemerungsung dalam membaca ya seolah-olah itu harus bersambung, tidak, karena kita sedang belajar ya. Memang sengaja saya putus-putus demikian. Bil akhsarina a'mala yuhsinuna sun'a kanu min ayatina ajaba. Nah, ini hati-hati ya. Wazidnahum huda. Nah, ini itu bukan ya, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat. Ini bukan ya, ini alif tapi bengkok. Namanya alif maqsurah. Ya. Namanya alif maqsurah. Ini ya. Misalnya di surah Al-Kahfi juga ada. Ya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Al-Kahfi ayat 13. Ini namanya alif maqsurah, alif bengkok. Bukan ya. Ini alif bengkok. Sehingga bukan wazidnahum huda. Bukan, tapi huda. Ya. Ya, ini ayatnya di surah Al-Kahfi ayat 13. Ya. Baik, kita lanjutkan. Fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Ini ya, jelas? Ya, halaman 9. Nah, kita biasa membaca ini bagaimana? Biasanya kita membaca aniyatin, aniyatin. Sekarang kalau di wakaf ini ada tanda bunder-bunder ini, ya, menandakan seolah-olah ujung ayat gitu ya. Maka tak seperti ini namanya tak marbutoh. Ya. Tak itu ada dua jenis. Ya, tak itu ada dua jenis. Tak yang seperti ini, seperti orang tersenyum ini ya, kapal kemudian ada titiknya dua, itu namanya tak maftuhah, tak yang terbuka. Ini mau di tengah, mau di akhir, mau di awal, semuanya dibaca tak semua. Tapi kalau tak yang seperti ini, tak melingkar ini ya, namanya tak marbutoh. Tak yang melingkar, tak yang terikat, yang seperti simpul ini, itu namanya tak marbutoh. Yang apabila dia itu terus, maka dibaca tak aniyatin. Ya, tapi kalau dia berhenti, berubah menjadi hak, hak mati ya. Aniyah, aniyah. Kita baca saja contohnya. Misalnya ini. Tasla naran hamiyatan. Itu kalau terus. Kalau berhenti, tasla naran hamiyah. Itu ya. Tusqa min ainin aniyah. Lisa'yiha radiyah. La tasma'u fiha laghiyah. Ma lam tuhit bihi khubra. Bihadzal hadithi asafa. Ma nahnu bimustayqinin wa huwa khairul hakimin. Hal ataka hadithul junud.
fir'auna wa thamud. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah wal qamari idza talaha wal ardi wa ma tahaha. Ya. Masih kita lanjut. Wal qamaru bihusban wa wada'al mizan fa'aktharu fihal fasad yudha'afu lahumul azab wa tadhakuna wa la tabkun dzalikal khizyul azim makithina fihi abada hal yastawiyani mathala wa huwa bil ufuqil a'la fahashara fanada alam ya'tikum nadhir wa huwal hakimul khabir fartaqibhum wastabir. Ya, ini yang kayak gini ini hati-hati ya. Tidak semuanya di akhir itu panjang. Bukan wastabir, tapi fartaqibhum wastabir kahashimil muhtadhir wa namariqu masfufah wa tawasaw bil marhamah. Baik. Sekarang kita belajar tentang tanda yang seperti bendera atau alis ini. Ini namanya tanda mad. Tanda mad. Tanda panjang ya. Tanda panjang ini menjadikan bacaan tersebut dibaca panjang 5 harakat atau 5 ketukan ya. Misalnya la a'budu ulaika ya. Pada ulaika ini wawunya dianggap tidak ada. Ini memang pengecualian. Meskipun ini dhammah dan ini wawu cocok, tapi kata ulaika pada kata-kata seperti ini ulaika ya, dalam Al-Qur'an banyak kata ulaika itu wawu itu tidak dibaca, dianggap tidak ada, hanya sekedar ditulis tapi tidak dibaca, dianggap tidak ada ya. Nah, intinya panjang 5 harakat ini ya, ini takdir ya, dikira-kira yang jelas lebih panjang daripada yang seperti ini ya, yang 2 harokat saja seperti ini ya. Contoh saya baca ini misalnya ya. La a'budu ma ta'budun. Ini panjang ya, lebih panjang. La a'budu ma ta'budun. Kalau ini cuma ma, yang ini la, panjang. Ya. Kemudian ini ulaika humul muflihun. Kemarin ada yang bertanya, ini kan yang seperti ini ya, fathah tegak ini kan panjang 2 harokat. Kemudian yang tanda alis ini
panjang 5, berarti 2 tambah 5, 7 tidak. Ya, tidak berlaku kelipatan. Pokoknya semuanya dibaca 5. Ya, kita belajar Iqra ini dibaca 5. Ini nggak berlaku kelipatan. Ya, tidak berlaku kelipatan. Jadi ini 5. Dibaca 5 harokat saja. Ya, tidak terus kemudian ini 2 ditambah 5 jadi 7, tidak demikian. Baik, kita lanjutkan. Ala atharihim yuhra'un. Ya. Wasalamun alal mursalin. Ya, ini panjang lagi. Ulaika ala huda makifina fihi abada alam naj'alil arda mihada bihadzal hadithi asafa min awliya. Ya, panjangkan dulu baru kemudian hamzahnya ini ada tekanannya begitu ya. Min awliya. Ya. Jadi bukan min awliya. Tidak, ada tekanannya. Min awliya. Nah, itu ya. Ulaika humul kafaratul fajarah. La ilaha ulai wala ilaha ula. Ini kalau kita putus-putus, kalau dibaca panjang terus juga bisa. La ilaha ulai wala ilaha ula. Ya. Ya. Jadi yang seperti ini dibaca 5 harokat. Kemudian mungkin ada yang perlu kita tambahkan penjelasan di sini. Jadi ada beberapa kata-kata di dalam Al-Quran yang wawunya itu, ya meskipun sebelumnya didahului dengan harokat dhammah, tetapi wawu ini tidak dibaca. Ya. Misalnya kata yang sudah kita lewati, yakni ulaika. Ya, ini banyak sekali dalam Al-Quran. Saya ambilkan contoh surah Al-Baqarah ayat 5. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, jadi wawu ini ya itu tidak dibaca, tidak dianggap ya. Ya, ini wawu ini tidak dianggap pada kata ulaika. Ini khusus ya, ulaika. Kemudian juga pada kata-kata seperti ulin nuha, ulil absar, kemudian juga ulil albab. Itu juga tidak dibaca. Misal pada surah Thaha ayat 128. Surah Thaha ayat 128. Afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika
la ayatil liulin nuha. Ya, bukan uli, tapi ulin nuha. Ya. Demikian pula surah Ali Imran ayat ke-13. Surah Ali Imran ayat ke-13. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Ya, ulil absar, bukan ulil absar, ya. Dipendekkan, tidak dianggap wawunya. Kemudian juga surah Ali Imran ayat ke-190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Ulil albab, bukan ulil albab, ya. Ini kita familiar ya dengan ayat 190 surah Ali Imran. Ya. Kemudian misalnya juga di surah At-Talaq ayat 4. Ya. Di sini ada ulatul ahmal. Ulatul ahmal. Ya. Di sini wawunya tidak berharokat. Ya. Tidak dibaca wawunya. Wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhur فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. Ya. Kemudian wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyada'na hamlahun. Ya. Wa ulatul ahmal, bukan wa ulatul ahmal, ya. Ini dibaca pendek juga, jadi wawunya ini nggak kepake. Nah, itu adalah contoh-contoh wawu ya yang tidak terbaca meskipun sebelumnya harokatnya dhammah. Ini khusus ya, ini kekhususan ya daripada yang kita telah jelaskan. Kemudian juga ada yang ingin saya tambahkan, ya. Ketika sekali lagi ketika kita menjumpai bacaan yang berharokat fathah tanwin, ya, fathah tanwin, fathah double seperti ini, maka kalau berhenti ya di penghujung ayat, maka fathah tanwin ini hilang satu harokatnya, hilang satu fathahnya, ya, seolah-olah demikian, hilang satu fathahnya kemudian dipanjangkan. Contoh begini. Fa inna ma'al usri yusra. Ya. Inna ma'al usri yusra. Itu kalau diwakafkan pada tiap-tiap ayat 5 dan 6 dari surah Al-Insyirah. Tapi kalau misalnya ayat 5 dan 6 ingin disambung, maka fathah tanwin ini kembali, ya, tidak tidak panjang lagi, tetapi kembali jadi ada bunyi rannya, ya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Nah, ini baru yusra karena ini berhenti. Kalau ini bersambung yusran inna, gitu ya. Baik, mudah-mudahan jelas. Nanti kalau ada yang tidak jelas silahkan ditanyakan. Bagi yang mengikuti pelajaran di masjid bisa ditanyakan di masjid kepada kami secara langsung, atau yang tidak mengikuti bisa di
tanyakan di kolom komentar ya. Kolom komentar nanti ketika di YouTube ya. Barakallahu fikum. Kemudian pelajaran yang terakhir pada kesempatan kali ini yakni mengenai nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid. Tasydid itu seperti angka 3 yang menghadap ke arah atas ya. Ketika ada nun yang bertasydid atau mim yang bertasydid, maka masuk ke nun atau mim tersebut ya, dicangkolkan, istilah kita yang mungkin dicangkolkan, kemudian ditahan dengan dengung. Ya, kita berikan contoh misalnya ini yang tidak ada tasydidnya, membacanya ana ya biasa. Tapi karena ada tasydid langsung masuk ke bacaan nun dan ditahan dengan dengung. Anna. Ya. Salah satu kesalahan ketika membaca huruf yang bertasydid adalah tidak dicantolkan, tidak dicangkolkan, tidak masuk, tidak melebur ya, tidak anna, tapi justru ana. Jadi seperti a-nya itu memanjang ya. Saya sering mendengar ini ketika ada yang membaca surah Al-Fatihah misalnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu yang betul. Ada yang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, seperti malah rohnya itu memanjang. Alhamdulillahi Rabb ya, Rabbil Alamin ya. Itu salah ya, yang betul langsung masuk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Contoh misalnya lagi, masih di surah Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Langsung ditekan ya. Maliki yaumiddin. Tapi ada yang membaca dipanjangkan. Maliki yaumiddin. Itu keliru ya. Harusnya langsung masuk dan ditekan. Maliki yaumiddin. Nah, bedanya kalau yang bertasydid itu nun dan mim, sekali lagi, kalau yang bertasydid itu huruf nun dan mim, maka ada dengungnya, ya, ditahannya itu lama, ya. Ini yang tidak ada misalnya ana, ana. Kalau ini anna, ini ama, ini amma. Innahu, innaha, ummuhu, ummuha. Ya. Kita baca contoh-contohnya. Innahum kanu mujrimin. Wa inna ilaihi raji'un. Thumma adbara yas'a. فإن الجحيم هي المأوى لابثين فيها أحقابا حدائق وأعنابا إن هذه tazkirah thumma amatahu fa'aqbarah. Itu ya. Mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita. Iqra jilid 5 halaman yang pertama sampai halaman 12 ya. Insyaallah
Kita akan lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk mempelajari Al-Qur'an dan juga memahami isinya dan mengamalkan kandungannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.